Dalam bisnis, orang-orang bisnis itu pasti banyak yang tahu tentang teori law of diffusion of innovation gitu ya. Ini adalah teori tentang gimana inovasi diserap, dan sebenarnya bukan cuma soal inovasi aja, tapi tentang produk, brand adoption dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kita mau bahas itu tapi dari sisi behavioral science. Gimana sih produk atau inovasi masuk ke pasar, terus habis itu bisa diserapnya tuh, urutannya tuh gimana, karakter setiap orang, setiap kelompok di situ tuh gimana, sehingga kita bisa masuk ke sana dengan lebih baik. Karena ada jurang di setiap di antara ada kelompok depan sama kelompok belakang lah saya sebutnya. Itu ada jurang yang kalau di depan kita udah diadopsi, belum tentu tuh habis itu orang bisa nyebrang gitu. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa mau ngingetin aja, video ini tuh sebenarnya kumpulan teorinya dan ada banyak contohnya itu ada di buku saya Brain and Brain. Detailnya ada di running text, ada di caption dan lain sebagainya. Jadi kalau berminat silakan. Jangan lupa juga like, share, bantu untuk supaya saya bisa lihat video kayak apa sih yang orang suka gitu ya. Nah, jadi balik lagi, law of diffusion innovation ini bantu kita untuk bisa ngerti gimana caranya masuk pasar dengan cara yang benar, karena setiap layer itu punya karakter beda, punya kebutuhan yang berbeda juga gitu kan. Dan dulu ada buku yang namanya judulnya Crossing the Chasm gitu ya, menyeberang jurang lah saya sebutnya gitu ya. Jadi ada jurang di antara layer-layer ini. Jadi kan ada 5 grup ya, ada innovator, early adopter, early majority, late majority, laggard. Nah, dari innovator ke early adopter itu seolah-olah nempel, terus habis itu dari early adopter ke early majority itu ada jurang, dan banyak brand yang merasa sudah complacent karena udah aman nih, udah punya traction, tapi terus habis itu kok nggak bisa berkembang karena itu tadi ada jurang, dan untuk bisa nyebrang jurang itu ada caranya. Nah, kalau mau tahu detailnya baca buku Crossing the Chasm itu, tapi saya ngejelasin dari perspektif yang berbeda, dari perspektif behavioral science gitu ya, tentang karakter orang-orang di kelompok ini sehingga kita bisa lebih ngerti ya. Nah, cara saya ngedetect sebenarnya saya ada di level mana gitu ya, ini teori saya sendiri aja. Saya biasanya melakukan research dulu gitu ya, ngelakuin research untuk tahu orang-orang ini sebenarnya di kelompok mana ya. Caranya adalah kita tanya, adopsi barang-barang inovasi ya, macam-macam, bisa e-wallet, bisa internet banking, bisa smartphone, bisa social media, bisa e-commerce, bisa segala macam. Kita tanya dari skala 1 sampai 10, Anda tuh ngadopsi di level berapa ya. 1 itu artinya Anda tuh di antara kelompok teman-teman Anda tuh pertama. Kalau 10 itu teman-teman udah pakai semua, kamu baru pakai, kurang lebih gitu ya. Nah, skalanya 1 sampai 10 gitu ya. Kalau 1 itu mungkin dia masuk ke innovator. Kalau skornya 2 sampai 3 dia early adopter. Kalau 4 sampai 6 itu early majority, 7 9 late majority, 10 itu atau dia nggak ngeranking karena dia belum adopsi, itu masuknya laggard gitu ya. Nah, saya akan jelasin detail gitu ya. Pas lagi jelasin biar bisa lebih kebayang, coba bayangin teman-teman saya di sekeliling saya yang karakternya kayak gini tuh siapa sih, supaya bisa lebih ngebayang, ini orang yang kayak gitu ya. Nah, yang pertama kita ngomongin innovator. Nah, ini paling panjang nih. Jadi innovator itu adalah kelompok pertama yang adopsi produk kita gitu ya. Mereka willing to pay premium untuk jadi yang pertama. Itu penting banget. Bukan masalah kekayaan, ada juga orang yang sebenarnya biasa-biasa aja gitu, tapi masalah kepuasan gitu ya. Ada yang gengsi juga karena saya bangga dan happy jadi yang awal gitu ya. Orangnya biasanya itu aja gitu kan. Bisa cross kategori gitu ya. Artinya mereka selalu senang jadi yang pertama apapun produknya itu, apapun kategori produknya apapun gitu ya. Jadi dia explore terus, pokoknya selalu nggak mau ketinggalan zaman. Ada apa yang baru dia selalu jadi yang pertama pakai, bahkan sebelum diomongin gitu ya. Sebelum diomongin dia udah pakai duluan gitu ya. Tapi bisa juga kategori tertentu. Biasanya karena dia suka emang kategori itu. Misalnya dia suka Dia suka kamera gitu ya. Jadi kamera baru itu dia yang duluan yang pakai. Bahkan sebelum masuk ke Indonesia dia udah beli duluan di luar negeri misalnya. Gitu. Jadi dia bisa jadi fans berat sebuah brand atau kategori gitu. Atau kalau fans teknologi, dia yang pertama beli kendaraan listrik, dia yang pertama beli Google Glass yang sampai sekarang nggak kemana-mana ya, bahkan udah hilang. Dia yang pertama
beli lahan di metaverse mungkin gitu ya, karena dia ngerasa bahwa wah ini saya harus explore dan saya punya kepuasan dari sini. Mereka orang-orang yang selalu antusias diajak ngobrol soal hal-hal baru gitu ya. Buat orang biasa kadang aneh kayak ya duh nih ngomongin apa sih, nggak jelas gitu ya. Tapi begitu ketemu orang yang seimbang nih bisa nggak habis-habis dan bisa seharian ngomongin ini gitu ya. Terus abis itu secara karakter mereka nggak peduli pikiran orang lain ya, dalam secara positif ya, maksudnya cenderung punya prinsip sendiri, yang penting gue suka, orang bilang gue aneh, orang bilang apa, bodo amat, dia nggak ngerti kok gitu kan. Dan mereka ngelakuin ini, mengadopsi produk, mengadopsi inovasi ini itu cenderung bukan atas external drive tapi internal drive, artinya lebih kepada saya puas ngelakuin ini, bodo amat orang mau bilang saya keren gara-gara ini, itu sama sekali nggak ada pengaruhnya. Makanya lebih ke expressing apa yang ada di dalam hati ketimbang impressing orang-orang di sekitar gitu ya. Jadi hidup dengan mereka, orang-orang yang hidup dengan apa aja yang ada di kepalanya dia gitu kan. Kalau dia suka dia lakuin. Nah, karakter yang kedua adalah mereka berani berbeda, itu tadi gitu ya. Jadi dan bahkan malah ngerasa nyaman jadi beda, ketika sama malah ngerasa ada yang salah, kok saya sama-sama aja mesana ya, kok nggak sejalan ya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mereka akan selalu cenderung saya harus cari sesuatu duluan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah mereka kritis. Mereka cenderung rasional walaupun tetap ada sisi emosionalnya ya. Jadi beli dengan harga mahal itu kan nggak rasional gitu ya. Beli dengan harga mahal karena yang pertama gitu. Tapi ya sisi emosionalnya adalah kepuasannya sendiri itu gitu ya. Dan gimana mereka akses sesuatu itu rasional banget gitu ya. Bukti-bukti logik perlu dikeluarin gitu kan, sesuatu yang wah menarik. Salesman kita juga harus bisa ngomongin omongannya. Kalau nggak ditinggal kayak aduh ini orang nggak ngerti dan lain sebagainya gitu. Kalau bisa ngimbangin jadi loyal banget dan dianggap sebagai teman diskusi. Nah, untuk reach mereka channel sama poolnya spesifik. That's why makanya produk di awal-awal itu biasanya efisiensinya bagus, low cost, high efficiency. Karena orang-orang ini gampang nyarinya gitu. Oh, ada di sini, di situ dan lain sebagainya. Ketertarikannya personal gitu ya. Iklannya gampang disambut, nggak butuh banyak waktu, banyak frekuensi untuk mereka lihat iklannya. Mereka udah langsung ini saya tahu, saya udah denger waktu itu, saya mau beli gitu loh. Jadi efisien banget. Nah, konsekuensinya produk yang bisa dapat kelompok ini jangan happy dulu, karena belum tentu diikutin orang lain gitu. Selera orang-orang ini, kelompok ini seleranya unik gitu ya. Bukan selalu masalah duluan, tapi ya terlalu spesifik aja gitu ya. Yang kadang orang lain nggak bisa nikmatin. Kenapa sih lu beli itu? Gitu. Kayak Google Glass gitu ya, berapa banyak sih yang punya gitu ya. Dan sekarang nggak kemana-mana ya karena itu tadi, karena memang ya ternyata nggak worth gitu ya. Tapi ada orang-orang yang udah punya duluan gitu ya. Nah, ketika brand kita udah masuk ke sini, udah adopsi kelompok innovator ini, it's a good start tetap gitu ya. Tapi perjalanan masih panjang. Channel yang sama belum tentu bisa di scale up untuk segmen lain karena karakter orangnya berbeda dan poolnya itu berbeda gitu ya. Jadi kalau kita berharap, kalau kita happy bahwa nih gue udah dapat kelompok ini dengan channel ini gitu ya, jangan senang dulu karena channel yang sama nggak bisa untuk dapetin kelompok yang lebih gede, belum tentu bisa gitu ya. Jadi harus hati-hati banget, dan mereka kritikal banget. Jadi mereka bisa jadi promoter ketika produknya bagus, tapi juga bisa jadi detractor ketika jelek gitu ya. Nah, itu kelompok pertama. Kelompok kedua early adopter, ini secara jumlah lebih gede lagi. Ini selalu ada di sekeliling kita gitu kan, pasti ada aja di peers kita gitu, teman-teman yang kayak gini, yang kalau dia selalu punya awal gitu ya. Tapi bukan innovator. Kalau innovator itu bahkan bukan cuma di peers kita, tapi dari kalau kita handphone kita 2000 mungkin cuma ada satu innovator. Kalau early adopter itu dari 1000, jangankan dari 1000, dari berapa ya, ngomong aja dari 20 mungkin ada satu gitu. Jadi secara perbandingannya beda. Nah, kelompok ini bisa kebagi dua. Yang pertama emang visioner, dia tahu nih kayaknya akan bagus nih, manfaatnya juga oke nih, sebelum orang tahu ya saya pakai. Yang kedua saya sebutnya social rich. Jadi dia orang yang secara ekonomi mampu, pergaulannya luas, banyak dengar kanan kiri. Terus habis itu drive-nya kombinasi antara emang saya suka, kedua saya punya uangnya, ketiga kalau saya punya duluan saya akan dianggap keren sama orang-orang di sekitar saya. Jadi ada faktor sosialnya di sana. Nah, mereka bukan yang paling pertama, tapi biasanya mereka orang yang pertama di kelompok kecil kita ya, kelompok pertemanan. Kalau innovator tuh biasanya udah tahu produk-produk gini sebelum launching. Kalau early adopter itu biasanya taunya ketika sudah mulai ada iklannya gitu kan. Ketika buka pre-order mereka beli gitu ya, tapi nggak selalu pas belinya pas pre-order, tapi udah nggak pre-order udah launching, terus habis itu kelompok awal itu juga bisa masuk kelompok early adopter gitu ya. Nah, karakternya pertama mereka berani bertaruh gitu ya, karena
sebagai early adopter biasanya harganya masih mahal, apalagi barang-barang teknologi gitu ya. Resikonya masih gede, ya udah, tapi buat dia kayak kayaknya ini wajar deh, layak ya untuk saya spend ke sini. Terus mereka juga karakternya opinion leader gitu ya. Kalau innovator itu buat dirinya sendiri aja gitu ya. Saya pakai ini buat diri saya nggak banyak ngomong keluar. Kalau early adopter itu secara exposure keluar dia cukup bergaul dan orang cukup tahu apa yang dia pakai, sehingga akhirnya jadi opinion leader gitu ya. Orang-orang ini tuh juga orang-orang yang dilihat dan didengar sama kelompoknya ya, karena mereka hidup dengan orang-orang biasa sebenarnya dalam tanda kutip ya. Nah, orang ini juga cenderung up to date, bukan sekali-sekali aja tapi konsisten, selalu tahu lebih duluan soal hal-hal baru gitu ya. Dan somehow ada pengaruh sosial sebenarnya di sini, bukan karena peersnya udah pakai gitu ya, tapi mereka juga punya dorongan untuk beli ini karena ini menarik nih, kalau saya pakai duluan saya bisa kelihatan dalam tanda kutip keren walaupun secara bawah sadar ya gitu ya. Jadi kalau di mix ini ada ya, bukan cuma dari dalam hati doang bahwa saya suka ini makanya saya mau pakai, tapi juga dari luar juga saya mengconsider karena orang-orang akan happy pakai ini. Gitu. Gimana reach out-nya, mereka juga cenderung masih relatif efisien, channel efisien gitu, frekuensinya lebih tebal daripada innovator, tapi belum terlalu gede lah, jadi masih bisa efisien banget. Dan untuk mereka ambil keputusan tuh nggak perlu lihat banyak-banyak, kayak 2-3 kali ya udah deh ambil deh gitu kan. Apalagi ada social influence bermain gitu kan. Kalau ada sesama early adopter, biasanya mereka temenan sama early adopter juga gitu ya. Walaupun ada juga temenan yang biasa-biasa aja. Konsekuensinya ini juga balik lagi bisa jadi jebakan. Kalau udah masuk sampai sini pun belum tentu bisa di scale up gitu ya. Bisa jadi itu habis itu tergagal dan lain sebagainya. Dan kalau nggak hati-hati dan over PD, akhirnya investasi kegedean padahal ternyata nggak bisa di scale up nih gitu. Nah itu penting banget. Yang ketiga itu ada kelompok early majority. Ini kelompok penting banget, antara yang tadi early adopter sama early majority ada jurang. Banyak brand-brand mati di sini, mau loncat ke early majority nggak bisa, terus habis itu rontok hilang di sini begini ya. Ini penting banget karena kalau udah masuk kelompok ini biasanya tinggal ngalir aja gitu, kita udah nggak perlu ngedorong. Kalau ngegelindingin bola yang gede ya, bola beton gitu ya, di awal innovator tuh berat gitu ya, untuk dapat scale ya. Walaupun adopsinya bisa cepat tapi berat gitu untuk dapat scale. Terus habis itu karena speednya kan pelan ya, terus early adopter udah agak entengan gitu ya. Nah begitu masuk early majority, ini udah tinggal ngegelinding sendiri aja gitu ya. Jadi dorongnya udah nggak terlalu ini, sisanya digelindingin sama pasar. Nah permasalahannya untuk masuk ke sini tuh nggak gampang, ada jurang tadi itu yang saya bilang gitu ya. Ada faktor hitung-hitungan rasional, ada faktor momentum, ada faktor saliensi. Apakah brand ini dikonsumsi sama orang, dipakai sama orang dengan magnitude yang udah cukup gede untuk bikin saya boleh nih saya cobain juga deh, kayaknya menarik deh. Contoh misalnya mobil hybrid nih, saya ambil contoh mobil hybrid. Dulu ada mobil hybrid yang pertama tuh Toyota Prius gitu ya. Ini menurut saya ya, ini cuma dimakan sama innovator, bahkan early adopter nggak makan itu, makanya jumlahnya sedikit gitu ya, nggak berhasil masuk ke early adopter. Pertama kenapa? Karena menurut saya nggak cocok sama marketnya. Market Indonesia itu suka kalau nggak MPV SUV, dua itu. Sementara Prius itu sedan gitu ya. Secara strategi seolah-olah masuk akal bahwa sedan itu kan sebenarnya premium ya, cenderung lebih premium persepsinya. Jadi dan mobil hybrid itu cenderung lebih mahal, makanya pas segmennya. Tapi balik lagi, secara scale sedan itu nggak banyak sedan yang penjualannya gede. Akhirnya dia nggak dapat scale-nya untuk bisa masuk ke kelompok selanjutnya gitu ya. Nah begitu si Toyota masuk ke Corolla Cross, walaupun Corolla Cross juga bukan hybrid pertama yang masuk ke Indonesia, tadinya ada CHR ya, tapi bentuknya SUV, modelnya juga nggak seajaib CHR. CHR tuh masih agak ajaib dan harganya masih tinggi, orang masih kaget, mahal banget mobil segitu, harganya segitu ya. Nah sebenarnya si CHR ini buat educate, terus habis itu Corolla Cross ini akhirnya jadi si CHR ini ngebuka jalan buat si Corolla Cross. Nah Corolla Cross ini momentumnya juga udah ada, mobil listrik mulai masuk, pasar di-educate bareng, harga bensin mulai naik dan lain sebagainya. Akhirnya si Corolla Cross ini bisa ngegelinding lebih jauh. Tapi lebih jauhnya cuma sampai mana? Cuma sampai early adopter tadi. Jadi bahkan belum bisa masuk ke early majority gitu ya. Jadi masih, dan bahkan early adopternya pun juga belum full ya, masih setengah gitu ya. Walaupun dari sisi harga masuk akal, tapi ya itu tadi belum gelindingnya terlalu jauh. Nah, secara karakter orang-orang early majority ini pengen up to date, tapi masih mikir logis, worth it nggak ya saya spend ini ya, risikonya apa ya gitu ya. Makanya
mereka akan lihat opinion leadernya. Opinion leader siapa sih? Early adopter tadi gitu ya. Kalau early adopternya udah full accept secara grup rame-rame, udah deh masuk deh, itu bos-bos saya dalam tanda kutip ya, opinion leader saya udah banyak masuk, jadi udah deh yuk masuk deh gitu kan. Dan ketika sebuah brand, sebuah merek, sebuah produk, sebuah kategori masuk ke udah bisa ngadopsi early majority ini penanda bahwa trennya sudah dimulai gitu kan. Dan untuk reach out mereka, social influence penting banget karena mereka akan lihat kanan kiri. Jadi makin kesini orang makin lihat orang sekelilingnya pakai apa enggak gitu ya. Kelompok ini juga kelompok yang suka beli rame-rame bareng-bareng, yuk beli yuk gitu kan. Yang kalau temennya beli, gue ikutan beli dan sebagainya gitu ya. Jadi showcase social proof itu penting banget, nunjukin bahwa banyak lo yang pakai, lo banyak yang udah pakai dan sebagainya. Belanja media juga harus kuat karena itu tadi, ini secara skala ini gede, ini grup terbesar ya, ada 2 grup terbesar ini sama yang abis ini gitu ya. Makanya secara media ini harus ada di mana-mana, frekuensinya tinggi. Secara cost di sini sebenarnya costnya paling tinggi karena ini titik di mana kita harus ngegedein gitu ya. Ini titik dorongan terakhir sebelum habis itu nge-glinding sendiri tanpa kita perlu ngapa-ngapain gitu ya. Nah, perlu juga untuk create bahwa semua orang create perception bahwa semua orang tuh beli dan suka ini. Create jualan FOMO juga, fear of missing out, kalau nggak beli ketinggalan lo dan lain sebagainya gitu kan. Nah, konsekuensinya itu tadi, investasinya besar, risikonya besar gitu ya, efisiensinya bisa hancur gitu ya karena butuh nunjukin scale dan magnitude. Tapi kalau berhasil tinggal glinding aja. Banyak produk makanya mati di sini karena mereka pakai mindsetnya early adopter untuk ngadopsi ini. Nggak bisa. Ini secara investasi lebih gede gitu loh. Brand mau investasi segede gini nggak berani gitu. Mikirnya kemarin aja efisien dengan sekecil ini, ya udah segini aja. Padahal kalau ini didorong dan formulanya pas, sebenarnya abis itu lebih enak karena ngeglinding lagi nanti, terus abis itu jadi efisien lagi. Jadi ini dorongan awal aja terus kelihatannya lebih boros, lebih nggak efisien gitu ya. Nah, selanjutnya masuk ke late majority. Ini grup terbesar juga, sama gedenya sama early majority gitu ya. Tapi ini yang agak belakang. Ini kelompok agak belakangan. Kalau udah masuk ini kenceng banget dan nanti pelan-pelan nanti mulai melambat lagi karena udah mendekati ujung. Mereka orang-orang yang masih ada FOMO-nya tapi terlambat gitu. Mereka nggak berani ambil risiko. Udahlah ini cukuplah, play safe aja gitu ya. Jadi mereka nggak berani ngambil sesuatu gitu kan. Butuh bukti bahwa ini aman banget sampai semua orang udah pakai baru saya pakai gitu ya. Mereka mikir kalau ngejar gengsi ngapain gitu loh kan, risikonya gede gitu ya. Kalau resikonya gak gede ya boleh juga deh gitu kan. Nah, ini juga kelompok ini tuh nggak bisa dipanas-panasin bahwa yang lain tuh udah pakai loh dan sebagainya. Buat mereka nggak, karena mereka risk averse gitu, takut sama risiko. Mereka logik dalam dalam perhitungan walaupun emosional dalam manage risk. Jadi perhitungannya logik banget, bagus apa enggak segala macam, tapi manage risknya emosional. Aduh, ini ngeri, ini segala macam gitu ya. Sehingga kalau mau menggoda grup ini pertama harus nurunin risiko gitu kan. Walaupun nggak gampang ya, tapi bahkan garansi uang kembali juga nggak selalu menarik karena buat mereka kayak nih ada handphone baru nih gitu ya. Ntar kalau nggak cocok garansi uang kembali. Buat mereka kayak bolak baliknya juga repot, mindahin datanya nanti repot dan lain sebagainya. Kayaknya nggak deh kalau nggak pasti nggak gitu ya. Jadi orang-orang yang kalau udah masuk maunya nggak ada jalan balik gitu. Kalau kelompok sebelumnya itu mau untuk masuk ternyata nggak sukses, dia balik keluar lagi. Kalau kelompok ini nggak gitu ya. Nah, selain nurunin risiko, kita juga bisa nambah pleasure-nya gitu, dibikin diskonnya lebih gede gitu, kasih logik yang masuk akal banget buat mereka. Nah, konsekuensinya kelompok ini satu nggak perlu terlalu dikejar, ngejar grup di depan-depannya aja karena ini akan ngikut sendiri gitu ya, kayak gerbong, ya udah mereka tinggal nyamber aja. Kalau grup di depannya udah masuk rame-rame, nanti mereka ikutan dan investasinya, kalau tadi di early majority itu investasinya gede dan cenderung nggak efisien, di sini akan jauh lebih efisien lagi karena nggak perlu didorong. Belanja media kita bisa turunin gitu ya, frekuensinya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya mereka masih tetap glinding gitu ya, karena udah banyak social proof yang udah mulai masuk dan orang ngerasa bahwa kayaknya aman deh, orang-orang udah pakai ya gitu ya. Nah, kurang lebih gitu. Nah, kelompok terakhir tuh sebenarnya laggard ini adalah kelompok yang udahlah nggak usah diadopsi gitu ya. Mereka nggak terbuka sama hal baru, terutama ketika nggak ada value yang berbeda banget gitu. Terus mereka sering disebut non-believer gitu ya. Sebenarnya mereka mirip kayak innovator, yaitu punya prinsip, nggak terpengaruh orang gitu ya. Bedanya adalah energinya tertutup bukan terbuka. Kalau innovator tuh punya prinsip tapi terbuka sama hal baru. Kalau ini tertutup, enggak deh, saya pakai ini aja, keras banget berpegang sama pendiriannya, persis sama kayak innovator dengan variabel yang berbeda, yang satu terbuka yang tertutup. Nah, terus mereka berpikir sesuai kebutuhan aja. Kalau nggak butuh nggak usah, sama sekali nggak FOMO, biarin aja gitu. Ini orang-orang yang masih pakai handphone jadul, walaupun bahkan yang punya brand tersebut aja udah nggak jual baterainya atau apanya gitu ya.
buat mereka kayak ya udahlah kalau belum rusak kenapa harus dipakai dan sebagainya. Nah sebaliknya orang-orang yang ada produk yang mereka nggak believe sebagai orang-orang sembrono, ngapain dia beli, makan tuh gaya deh, bisa aja dibohongin sama pedagang dan sebagainya. Nah apa yang menyadari semua ini, apa yang brand kita bisa lakukan? Pertama kita harus tahu posisi kita, gitu kan. Secara brand, secara kategori kita sudah ada di mana, gitu ya. Ketika kategorinya udah masuk lebih dalam, gitu ya. As a brand walaupun kita pendatang baru, kita bisa langsung ikut nyelonong sampai ke belakang karena udah di-educate nih. Kategorinya misalnya kategori handphone, dia udah sampai kategori handphone sudah sampai ujung gitu, udah sampai lead majority. Kita nggak perlu lagi adopsi si innovator, jadi udah bisa langsung nyelonong sampai ke belakang gitu ya. Nah kalau belum masuk, nah kita harus tahu masuknya bertahap, harus masuk dari mana dulu. Yang kedua adalah tahu karakter dari tiap grup tadi, ini yang tadi barusan kita jelasin ya. Ketika kita tahu karakter, kita tahu masuknya gimana, channelnya gimana, apa yang influence mereka, risikonya apa, investasinya berapa besar dan sebagainya. Yang terakhir adalah tahu di mana posisi kita relatif tuh jurangnya. Tadi kan ada jurang, kita udah nyebrang jurang belum? Kalau belum nyebrang jurang, jangan happy dulu, masih ada jurang yang nanti belum tentu kita bisa lewat. That's why makanya harus ngerti apa yang oke sekarang, apa yang dibutuhin market selanjutnya sehingga kita bisa nyebrang jurang. Kalau kalau jurangnya udah lewat ya udah bisa gaspol, terus habis itu nanti pada satu titik akan gelinding sendiri. Jadi kurang lebih begitu. Kalau ngomongin law of diffusion innovation, dari kecil dulu terus besar terus nanti mengecil lagi gitu ya. Dan setiap karakter ini perlu dimengerti supaya kita tahu di posisi mana kita berada dan ngedorongnya gimana.